الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين. وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa salat subuh berjamaah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita bersama dan menyembuhkan penyakit yang ada di badan kita dan menguatkan iman kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. Sadaqallahul Azim. Lanjutan daripada minggu kemarin, yaitu surah Yasin yang kita baca. Summa dzakarallahu ta'ala lil musyrikina qissata ahli al-qaryah alladzi kadzabu ar-rusula fa ahlakahumullahu bisayhatin minas sama'. Lalu pada ayat ini, sekarang lanjutan daripada ayat ini menceritakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrik atau cerita orang-orang musyrik, kisatu ahlil qaryah, kisah sebuah kampung, sebuah penduduk yang mana kampung itu mendustakan para rasul. Jadi bukan satu rasul saja, mendustakan para rasul. Fa'ahlakumuhumullahu bisayhatin minas sama'. Maka Allah binasakan kampung itu
maka Allah hancurkan kampung itu dengan teriakan dari langit. Nah, jadi ini sebuah azab daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya teriakan dari langit langsung sekampungan itu binasa dan hancur. Ini teriakan daripada malaikat Jibril. Nah, kampung ini adalah kampung Antakiyah. Kita baca itu. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah wadhkur ya Muhammad. Ingatlah wahai Nabi Muhammad, atau sebutlah wahai Nabi Muhammad, liqaumika, kepada kaum kamu, artinya ceritakan kepada kaum kamu, alladzi kadzabuka qissata ashabal qaryah, yang mana mereka mendustakan kepada kamu tentang sebuah penduduk kampung, yaitu kampung Antakiyah. Jadi kampung Antakiyah ini sekarang tuh sudah berada di tengah laut, sudah tenggelam di laut. Jadi nggak ada lagi puing-puingnya, itu nggak ada. Dia sudah di tengah laut, sudah tenggelam di dasar laut. Nah, karena kampung ini kampung yang ya dulu yang kita kisahkan dalam surah Al-Kahfi, kampung yang sangat brengsek. Penduduknya itu sangat brengsek. Kan dalam surah Al-Kahfi sudah kita bahas dulu, Nabi Musa dengan Nabi Khidir datang ke kampung Antakiyah, mau minta minum gak dikasih minum, minta makan gak dikasih makan. Padahal Nabi Musa dengan Nabi Khidir sedang kehausan dan kelaparan. Coba, Nabi yang datang, Nabi minta minum, mau menamu, mau menjadi tamu, gak diterima sebagai tamu. Minta makan gak dikasih makan, minta minum gak dikasih minum. Wah, kan brengsek ini kampung ini. Nah, ini terjadi dikisahkan pada surah Yasin ini. Jadi Nabi disuruh menceritakan, udzkur ya Muhammad, sebutkan wahai Nabi Muhammad, ceritakan wahai Nabi Muhammad, liqaumika, kepada kaum kamu, artinya kepada kaum musyrikin, alladzina kadzabu qissata ashabal qaryah. Tuna, dulu ada aja Nabi sebuah kampung yang mendustakan para rasul. Artinya ini peringatan kepada kaum musyrikin Arab. Dulu ada sebuah kampung yang mendustakan para rasul, yaitu kampung Antakiyah. Allati hiya fil gharabah kama salis sa'ir wal qaul ajib. Ini perumpamaan yang ya, sebagaimana yang lainnya, dan ini ucapan atau ungkapan yang sangat aneh. Nah, itu kampung Antakiyah ini. Ija'ahul mursalun, hina ja'ahum rusuluna, ketika datang kepada mereka ujar Allah utusan-utusan kami, alladzina arsalnahum lihidayatihim, yang mana kami utus para rasul-rasul kepada kampung Antakiyah ini agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ujar Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, kampung ini adalah kampung Antakiyah, dan ini ucapan daripada Jami'ul Mufassirin, ucapan daripada atau pendapat daripada semua para ahli tafsir. Arsalallahu alaihim salasata rusulin, Allah mengirimkan 3 orang rasul. Siapa itu? Nabi Shadiq, wa Masduq, wa Syam'ud. 3 orang nabi ini. Kan nabi itu kan banyak belah. Kan setiap nabi itu banyak. Nabi itu banyak. Cuma yang wajib kita imani itu, apa yang wajib kita ketahui itu ada 25. Nah, nabi itu banyak. Nah, ini nabi. Allah mengutus kepada mereka, yaitu Nabi Shadiq, Nabi Masduq, Nabi Syam'ud. Nah, ini diutus oleh Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu bi'inzari haula'il musyrikin, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik. Diutus kepada 3 orang ini. Ada sebagian ulama tafsir menyatakan wakila hum rusul Isa. 3 orang nabi ini adalah utusan daripada Nabiullah Isa. Nah, berarti kejadiannya itu Nabiullah pada zaman Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa itu kan Nabi Muhammad, itu masa fatrah sudah sering kita sebutkan sekian ratus tahun, masa kosong tidak ada nabi. Jadi kejadiannya ini antara zaman Nabi Isa atau sesudah Nabiullah Isa, yang mana dulunya itu ada nabi. Nah, pada zaman Nabi setelah Nabi Isa ada nabi, itu sudah sekian ratus tahun baru ada timbul Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi sebahagian ulama tafsir menyatakan ini adalah utusan daripada Nabiullah Isa alaihi salam. Idza arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma,
fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi ujar Tuhan, hina ba'atsna ilaihim rasulaini, ketika kami utus dua orang rasul kepada mereka, yaitu kepada kampung Antakiyah ini, wabadaruhuma bitagdzib, begitu datang rasul menyampaikan dua orang rasul tentang memberikan peringatan dan memberikan sebuah berita kegembiraan, mereka semua mendustakannya, mereka tidak mengimaninya, mereka tidak mempercayainya. Nah, ini rasul datang karena percaya mereka. Fa'azzazna bisalisin, lalu ujar Allah Ta'ala, kami kuatkan nang dua ini, kawainahuma wasyaddadna, dan wasyaddadna, kami kuatkan, kami tambah lagi, jadi menjadi tiga. Dua orang diutus nggak percaya, tambah satu lagi tetap mereka tidak percaya. Apa kata mereka? Faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi ujar orang tiga nabi tadi itu, yaitu Nabi Shadiq, Nabi Masduq, dan Nabi Syam'un. Kata mereka menyatakan kepada penduduk Antakiyah, nahnu rusulullah mursiluna li hidayatikum. Kami ini adalah utusan Allah, kami inilah Rasul Allah, yang mana kami diutus ke kampung pian ini untuk memberikan hidayah, untuk menjelaskan tentang agama, untuk disuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka menjawab, wa ma antum illa, qalu ma antum illa basyarum misluna. Jadi ujar mereka, ujar penduduk Antakiyah, qalu ma antum illa basyarum misluna, laisa lakum fadlun alaina wa ma antum illa basyarum misluna. Jadi mereka menyatakan tidak ada kelebihan buat kamu. Wah, langsung dijawab gitu. Kamu mengaku nabi, mengaku rasul, tidak ada kelebihannya buat kamu. Kamu mengaku rasul, apa kelebihannya? Wa ma antum illa basyarum misluna. Kamu itu tidak ada lain melainkan seperti kami juga, sama aja, bisa makan, bisa minum, bisa garing dan lain sebagainya. Fa kaifa auhallahu ilaikum dunana. Bagaimana Allah mewahyukan kepada kalian selain daripada kami? Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Nah, jadi dikatakan wa ma anzalar rahmanu min syai', lam yanzilillahu syai'an minal wahyi war risalah. Jadi ujar penduduk Antakiyah, belum diturunkan, Allah belum menurunkan, atau Allah tidak menurunkan sesuatu daripada wahyu dan rasul kepada kami ini. Nah, dijawab demikian, kamu itu orang biasa-biasa saja, tidak ada kelebihannya, dan Allah pun tidak ada menurunkan sesuatu daripada wahyu, dan tidak ada menurunkan kepada kami risalah. In antum illa takdzibun. Tidaklah kalian ini melainkan adalah kalian orang-orang yang bohong, yang mana mendakwahkan diri sebagai nabi, mendakwahkan diri sebagai rasul, atau mengaku-ngaku diri sebagai rasul. Nah, jadi penduduk Antakiyah tidak tidak mengimaninya dan tidak mempercayainya. Lalu dijawab oleh tiga orang nabi. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Dijawab oleh rasul-rasul tadi itu, Allahu ya'lamu annana rusulahu ilaikum. Allah yang lebih mengetahui bahwasanya kami ini semua adalah rasul kepada kalian, diutus untuk kalian. Walau kunna, kalau seandainya kami ini bohong, kami tidak benar, kami berdusta, dan kalau kami berdusta, sungguh kami akan dihakimi oleh Allah, sungguh kami akan dihukum oleh Allah asyaddul intiqam, dengan hukuman yang sangat berat. Nah, ini menyatakan bahwasanya mereka itu sebagai rasul. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Laisa 'alaina illa an nuballighukum risalatallahi balaghan wadihan jaliyan la ghumudha fihi. Fa in amantum falakumus sa'adah wa in kadzdzabtum falakumus syaqawah. Nah, jadi ujar tiga orang nabi ini, kami ini memang diutus sebagai seorang nabi. Tidak ada lain, kami hanya sekedar untuk menyampaikan risalah Allah,
menyampaikan pesan-pesan Allah dengan secara jelas dan nampak, tidak ada yang meragukan padanya. Maka jika kalian mau beriman, silahkan, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Itu aja. Kada memaksakan diri. Fa in amantum falakumus sa'adah. Kalau kalian mau beriman dengan apa yang saya sampaikan, kalian akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu mendapatkan surganya Allah. Wa in kadzdzabtum falakumus syaqawah. Kalau kalian tidak membenarkannya, kalian tidak mau beriman, bagi kalian akan mendapatkan kesengsaraan. Ini merupakan sebuah ancaman kepada mereka. Lalu dikatakan, dijawab oleh daripada orang-orang daripada kampung Antakiyah ini menyatakan, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qala lahum ahlul qaryah, telah berkata kepada 3 orang nabi ini, para penduduk Antakiyah, inna tasha'amna bikum bida'watikumul qabihah lana ilal iman wa tarkil ibadatil awsan. Jadi ujar kampung Antakiyah nena, gara-gara kamu ini nah, kami merasa sial hidup kami. Gara-gara kalian berdakwah untuk mendakwahkan keimanan, ini membuat hidup kami sial. Tasya'amna atau tayyarna. Nah, jadi dikatakan membawa sial kampung ini ke kampung Nabi ini ke kampung membawa sial. Ini gara-gara kalian nih kami menjadi sial. Kalian memerintahkan kepada kami untuk meninggalkan ibadah menyembah berhala. Qalal mufassirun, ujar mufassir menyatakan di sini, sebenarnya kesialan mereka itu dengan Rasul, annahum da'awhum ila dini ghairi ma yudinuna bih. Mereka menganggap bahwa mereka itu merasa sial karena para nabi-nabi ini mengajak sebuah agama yang bukan agama yang mereka peluk. Nah, lalu mereka merasa agama ini merasa kada bagus, merasa jelek, merasa aneh. Akhirnya mereka tidak menerima dengan apa yang mereka dakwahkan. Malah dianggap kedatangan Nabi ini membawa sial di kampung. Jadi mereka dikatakan, qalu a'adzanallahu mimma tad'unana ilai. Ujar para nabi, kami berlindung kepada Allah. Artinya dengan kalian mendakwahkan kepada kami ini adalah membawa sial. La illam tantahu, maka jika kalian tidak berhenti berdakwah memerintahkan kami untuk menyembah Allah, untuk bertauhid kepada Allah dan menolak daripada ajaran-ajaran kami, lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sungguh, ujar penduduk Antakiyah, kami akan melempar kamu dengan batu, kami akan mengazab kamu sampai kalian itu binasa dan sampai kalian itu mati. Nah, ini penduduk Antakiyah. Artinya mereka menolak keras dengan ajaran yang dibawa oleh para rasul kepada penduduk Antakiyah. Lalu dijawab oleh para nabi, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Jadi ujar para nabi menyatakannya, laisa su'umukum bisababina. Kesialan ini, ujar sidin, bukan disebabkan karena apa-apa, tapi ini kesialan ini disebabkan oleh kalian sendiri. Wa inna ma su'umukum bisababikum. Ini kesialan ini memang datang dari kalian sendiri. Kenapa? Karena kekafiran kalian dengan Allah. Wa isyanikum, karena perbuatan maksiat kalian dan perbuatan jelek kalian. Nah, ini sial, Pak. Jadi Nabi dibadakan sial. Nah, itu kampung dibadakan sial. Memang sial itu ada dalam agama itu cuma 3 kalau ada dalam hadis itu. Kesialan itu ada 3. Sial itu yang ada adalah pada rumah, pada bini, pada tunggangan. Sial itu ada. Cuma pada 3 itu aja. Sial. Orang kita kan, wah ini nasib apes, kan nasib ada bagus nih. Ini gara-gara ini bisa membawa kada baik punya kita. Sial itu ada. Kalau juga ada, itu pada 3. Pada bini, pada rumah, pada tunggangan. Nah itu hadis yang menyebutkan.
Kalau ini Nabi datang masa mula kampung sial. Mungkin jangannya bahasa kita bahwa ini gara-gara nang niku datang tuh nah. Ini nang mula kita banjir tahun nenek. Wah, yang itu sial maksudnya baik. Jadi jangan juga enak dikira tuh ada mungkin jemaah tablik tuh. Jemaah tablik datang ke masjid-masjid, datang ke langgar-langgar. Wah, mereka nginap di sana, makan di sana. Wah, ini siapa lagi ini? Ini bos sial kampungnya. Bukan, mereka itu melaksanakan sunnah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang yang ahli ibadah. Mereka itu datang ke kampung-kampung untuk berdakwah, mengajak orang kampung sholat berjamaah. Kalau mau silahkan, kalau kada mau ya sudah. Tapi jangan sampai kan orang kita kenal itu bagian jamaah apa itu tuh macam-macamnya itu. Nah itu jangan, baik jangan. Kalau kulun mensikapinya kita sudah kada kawa mumpati mereka, barang mendukung gitu nah. Ini kada, ini jadi ada ajaran hanya pulang nih di kampung. Nah itu. Jangan, kan ini soal gini nih, dari orang Antakya ini untuk ini 3 orang ini bawa sial yang menyebabkan nih banjir semalam begini sendiri di pendatang kampung. Nah, itu jangan. Jadi ucapan Nabi nang sial itu gara-gara kalian tidak menyembah kepada Allah, kalian berbuat maksiat, kalian berbuat melampaui batas, kalian melakukan amal kejahatan, itu nang sial. Jadi kita sebagai orang beriman nih, kalau juga ada sial itu 3. Nah itu rumah daripada ya tunggangan lah, tunggangan kan mobil atau motor, dan 3 bini. Nah, lu menerangkan 2 aja nah, nang bini harus menerangkan, karena nggak tersinggung binian. Samuk gue, ini gara-gara si Haji ini emang bacaan dia nah, lu nggak bini itu ada sialnya Pak. Ini kan ikan ini punya ilmu sial aja, mungkin tambahi polisi, yang sialnya ini payah nih Pak ini. Jangan, Pak. Jadi sial pada rumah itu sial pada rumah adalah minta maaf lah kalau ada rumah pian ya, kenapa? Kalau ini minta pulang rumah gitu nah. Rumah itu dikatakan sial Pak kalau ada halaman sama sekali. Nah itu. Tapi muntah hanya pas-pasan lah kayak apa? Ya mau udah mau Nah itu dalam agama apa di hadis ya itu. Jadi kalau seandainya itu sial juga pada rumah nang kada si halaman, nah kada si halaman lu ngandak kendaraan jarawa. Itu dikatakan rumah sial. Nah itu. Nang kedua sial pada tunggangan atau kendaraan yang kada pernah dibawa di jalan Allah itu sial itu. Kada pernah dibawa ke masjid, kalau bahari kan perang lah. Kalau kita ini kada perang lagi. Kada pernah dibawa ke masjid, kada pernah dibawa ke musala, kada pernah dibawa ke majelis taklim. Itu sial kendaraan itu. Tapi sudah keluar kota, piknik, wah hiburan, wah lancar. Kalau sudah mau ke masjid, wah kada mau turun. Jadi pian biar kendaraan kada sial, hujan lebat turun bermobil sebatas nih, biar kada sial kendaraan itu. Allah sudah mengasih kita kendaraan, buat apa kada dipakai? Mau ke masjid aja bermobil lah, ada apa-apa. Ini fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini udah melihat bapak-bapak, rumah sini parah benar turun dua kiri bermobil, nah itu bagus. Bukan anak bagak kada itu yang bagus. Nah, mau hujan lebat turun pakai mobil, sholat di masjid. Nah itu kan enak. Daripada berpayung basah, mobil ada turun akan mobil. Itu mobil yang kada sial, mobil yang sering datang ke majelis, mobil yang sering datang ke musalla, ke masjid. Nah itu mobil yang kada sial. Kalau bini sial kedosa gitu. Itu kata kau ada kisahkan itu baik. Kesian ibu-ibu. Terutupan ibu-ibu nah jangan-jangan aku nih sial. Jadi kada diceritakan lah kalau masalah ibu-ibu sial enggak. Abahnya ini kada sial dia nasib bagus taros abahnya ini kada banyak sialan. Nah, abahnya ini kada banyak sialan. Jadi kada ada istilah sial itu Pak. Makanya orang kita kan kalau hari Selasa nih bisa hari
Jina asna ya sial tuh baik. Ulun ingat dulu tuh baik. Biasanya naik bis itu ulun biasa di Jawa tuh jalan-jalan. Kalau hari Selasa tuh memang rada kosong pak. Orang mau memahami sial. Sial tuh kadada karena Nabi mengajarkan doa. Kalau kita merasa hari itu sial, ujar Nabi ini, nah, baca setiap pagi Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq 3 kali, Qul a'udzu binnas 3 kali, lakafakum, itu cukup buat kalian sudah untuk membentengi diri. Nah, tapi pulang cara beramalannya kayak ini Pak Ai. Cara beramalannya jangan kita beramalan itu melihat fadilatnya. Baca apa-apa saja jangan memandang fadilatnya. Itu kenapa bisa amalan itu membawa jin masuk pada diri kita. Amalan itu kita beramal ini fadilatnya ini biar ini wah baca untuk cari fadilat itu nanti bisa permainan itu bisa jin masuk. Nah biar ada jin masuk nang kayak apa amalan itu tetap dibaca. Ulun membaca ini sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulun mengamalkan ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Nabi setiap pagi menganjurkan kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah itu. Nah jadi kita membaca ini melaksanakan sunnah Nabi itu kata jin masuk. Kalau mau kita mengamalkan sesuatu karena fadilat, karena kehebatan, keampuhannya, makanya nang ilmu tenaga dalam, Pak. Dorong belajar tenaga dalam dengan penolakan itu. Kalau baca ini bisa menarik orang begini-begini, bacanya Al-Quran. Itu terjadi itu karena jin. Jin itu bisa menyelinap gitu, Pak. Amalia itu bisa jin yang masuk. Nah kalau kita terfokus pada fadilatnya, jadi jangan kepada fadilatnya, kita melaksanakan ini karena anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita baca ini? Nah karena Nabi menyuruh dan Nabi baca 3 kali surah Al-Ikhlas, 3 kali surah Al-Falaq, lakafakum, cukup sudah bagi kalian untuk membentengi diri daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kita kadang-kadang terpaut pada fadilatnya. Wow, jadi mengamalkan ini karena fadilat ini, karena fadilat ini, fadilat ini. Namun orang belajar nang lebih halus lagi Pak Ai, beramalan itu bukan karena fadilat, tapi ikhlas karena Allah. Kalau ada fadilat sih mengamalkan, berarti mengamalkan sih karena fadilat, bukan karena. Nah lalu ujar orang Antakya itu dikatakan sial. Jadi ujar para nabi, bukan sial itu datang dari kami. Itu karena kekufuran kalian yang membuat sial. Matu sial gawian yang kada bagus. Perbuatan maksiat kalian itulah yang membuat sial. Perbuatan jelek kalian itu adalah membuat sial. Nah itu a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Laisal amru kama za'amtum. Bukanlah masalah ini sebagaimana kalian duga, kalian sangkakan. Bal antum qaumun adatukumul israf fil isyan wal ijram. Ini sebenarnya sial ini karena kebiasaan kalian melakukan suatu perbuatan yang melampaui batas, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah itu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Nah di sini ada cerita Pak. Ini ada cerita. Jadi dulu nang Habibun Najjar ceritanya. Jadi telah datang dari kampung yang jauh seorang laki-laki. Dia mempersegera jalannya, mempercepat jalannya. Wahwa Habibun Najjar. Narannya Habibun Najjar. Bukan Habib keturunan Nabi, karena Nabi masih belum lahir. Ini jangan dikira Habibun Najjar nih, wah ini zuriat Rasulullah. Bukan. Ini kan kejadiannya ini pada masa tadi Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad masih belum lahir. Nah, ini Habibun Najjar. Ujar Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir, inna ahlal qaryah hammu biqatli rusulahum. Jadi penduduk Antakya ini hendak membunuh Rasulullah 3 orang tadi itu. Nabi ya dibunuhnya baik.
Kayak pemimpin kampung itu, Nabi datang dan dibunuh, apalagi kayak orang kita datang berdakwah ke situ, Nabi aja datang dan dibunuhnya. Faja'ahum rajulun min aqsal Madinah, datanglah dari ujung kampung di sana seorang laki-laki untuk menolong mereka daripada kaumnya. Karena sini kaum Antakiyah juga. Nah, itu yang bernama Habibun Najjar. Habibun Najjar ini gawean menenun kain. Wa kana katsirus sadaqah. Si ini banyak bersedekah. Yatasaddaqu binisbi kasbihi. Si ini bersedekah separuh daripada hasil usaha sidin. Ibarat dapat sekian juta, 2 juta, sejuta, bahkan sidin untuk kampung itu. Nah, jadi mungkin sidin termasuk orang nang ya dipandang juga di kampung itu, termasuk dia orang tuh Tuhannya juga di kampung itu. Jadi dikatakan oleh Al-Qurtubi karena Habibun Najjar. Cuma Habibun Najjar ini bisi penyakitnya itu penyakit al-juzam. Penyakit juzam ini baik jangannya kita itu mungkin ya kayak kusta apa gimana itu. Makanya Nabi itu ada berdoa dengan 4 macam doa dari penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzam wa sayyil asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyil asqam. Itu 4 macam doa Nabi itu berlindung. Kenapa Nabi berlindung dengan 4 macam doa itu? Sebenarnya penyakit itu Nabi menjelaskan sabar kita dengan penyakit itu akan membersihkan dosa kita. Penyakit itu akan memuliakan kita. Penyakit itu akan menambah pahala ibadah kita kalau kita sabar. Karena lalu 4 macam penyakit ini kenapa Nabi berlindung? Karena 4 macam penyakit ini bisa menghilangkan kesabaran seseorang. Lalu kalau kada sabar, akhirnya kada mendapatkan pahala di sisi Allah, cuma mendapatkan sakitnya aja. Nah, jadi Nabi berlindung daripada 4 macam penyakit. Nah, Habibun Najjar ini punya penyakit. Wa manziluhu rumah sidini inda aqsal abwabil Madinah. Pokoknya di ujung kampung sebekas rumah sidini ini. Wa kana yaqifu ala ibadatil asnam 70 sanatan. Yad'uuhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna durrah. Jadi Habibun Najjar ini beriktikaf beribadah di depan patung-patung. Artinya beribadah di tempat berhala sidin. Selama 70 tahun sidin berdoa berharap semoga berhala ini merahmati sidin, semoga berhala ini menyembuhkan penyakit sidin. Ayat 70 tahun Pak beretikaf di padang berhala itu etikaf berdoa 70 tahun kada gampang-gampang Pak. Kenapa 70 tahun? Karena usia orang bahar itu tua-tua. Yang berapa mang umur ujian sidin ada pun muntah 300. Nah 300 umur 300 tuh baik metuh benar hidup lah kan. Makanya kita ini umur 60 aja masih merasa anum aja kan handap benar. Berapa umur 60 masih anum pada Tuhan kada ujar. Nah ini umur 70 tahun tekap sidin aja berdoa meminta kepada kepada berhala selama 70 tahun. Jadi dia sidin aku berdoa itu karena tadi dikabulkan. Nah itu. Lalu Habibun Najjar ini ketika mendengar ada Rasul yang datang mendakwahkan kepada Allah, menyembah kepada Allah, lalu dikatakan insya Allah Allah menyembuhkan. Jadi ujar sidin hal min ayatin ada bukti kah? Qala na'am nahnu nad'u rabbana. Kalau pindah bukti, ya ada. Karena kami doakan kepada Tuhan kami. Nah itu. Kami doakan kepada Tuhan kami yang maha kuasa. Dia akan menghilangkan penyakit kamu dalam waktu yang singkat. Inni ad'u hadhil ilaha 70 sanatan. Aku ujar Habibun Najjar sudah berdoa lawan Tuhanku yang berhala itu 70 tahun. Karena ada kelihatan hasilnya. Sedikit kada berkurang dia sidin. Nah kayak apa Tuhan kalian dengan berdoa sebentar bisa kabul? Qalu na'am Rabbuna ala ma yasha'u qadir. Tuhan kami itu maha berkehendak, Tuhan kami itu maha kuasa. Wa hadhihi la tanfa' syai'an wa la tadurru. Itu nang minta kepada nang berhala pian itu kada bisa memberikan manfaat, kada bisa memberikan mudarat. Itu batu wara nang pintan itu. Minta kepada batu
Ya orang kita tuh baik itu, baik itu di sini kresko ini kamu jangan main-main di sini. Wah, besi wara baik bersekresnya itu. Tapi di sini bisa anu kamu di sini bisa ada timbul keanehan. Iya ada jin. Tuh, orang kita kan mana menghilangkan itu baik. Ini ada jin, padahal besi wara, besi tulen diulah orang dahulu. Lalu karena kata Tuhan, ya mungkin ada jinnya yang merasukinya, akhirnya menjadi sumber kepercayaan bagi orang-orang yang beriman. Itu bisa membawa kemusyrikan. Wal'iyazubillah. Nah ini berhala, coba berhala dalam tempat rumah ibadah mereka gonol-gonol, itu mungkin kadang-kadang bisa berdehemnya. Wah, tuh hantu nang bedehem tuh hanya berhala bang. Tuh batu warna sebenarnya. Bandang kaya anu jual nih zaman Nabi Musa nang maulah patung dibikin dari emas dari ibu-ibu dikumpulkan, diulah anak lembu sampai bepander anak lembu itu, padahal tuh emas waran itu ada apa-apanya. Cuma karena sudah dimasuki oleh jin, emang itu senangnya jin untuk menyesatkan mereka. Nah, jadi ucapan Nabi itu batu wara itu, Nabi pinta itu, kada kau memberi manfaat, kada kau memberi mudarat. Begitu Habibun Najjar menyatakan iman kepada Allah, ternyata Allah kabulkan doa para nabi, sembuhlah Habibun Najjar dari penyakitnya. Nah ternyata setelah itu Allah menyembuhkan. Falamma hamma qaumuhum biqatlil rusul ja'ahum musliman. Jadi ternyata penduduk Antakya ini hendak membunuh nabi-nabi tadi. Maka datang bersegeralah Habibun Najjar datang ke sana. Lalu ujar Habibun Najjar, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Oh, ujar Habibun Najjar, itu para rasul utusan-utusan Allah, ikuti mereka itu. Mereka itulah orang-orang yang mulia. Da'ina ila tauhidillah. Mereka mengajak kalian untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada patung, bukan beribadah kepada batu itu. Nah, itu dikatakan. Jadi ujar Sidin menyatakan, Nina buktinya aku udah sini nang bisi penyakit nih, sembuh. Jadi ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u haula'i rusul as-sadiqina mukhlisin. Ikuti aja ujar Sidin, ikuti wahai kaumku. Itu para rasul yang benar, para rasul yang ikhlas, alladzi la yas'alunakum ujratan, nang mana ini berdakwah kada minta duit lawan kalian, alal iman, hanya menyuruh untuk beriman, wa hum ala huda wa basiratin. Mereka itu memang dalam keadaan orang yang dalam keadaan petunjuk, dalam keadaan orang benar, mengajak kalian untuk tauhid kepada Allah. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nang kaya apa aku di sini hendak kada beriman? Dialah Allah yang menciptakan aku dan kepada Allah lah aku kembali. Nina aku di sini sudah beriktikaf 70 tahun, minta disembuhkan penyakit, ada sembuh-sembuh. Sekalinya lima aku mengikuti ajaran para nabi, para rasul yang 3 orang ini disuruh mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, berdoa, didoakan, ternyata langsung sembuh. Nah, kayak apa aku kada beriman di sini? Kepada Allah lah kita akan kembali. Nah itu lalu dikatakan a'attakhizu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidun. Nah jasidin lina nang kaya apa? Ini sebuah pertanyaan. Nang kaya apa hendak kada menyembah Allah Subhanahu wa taala? Itu dialah Tuhan nang kuasa, Tuhan nang maha kaya. Nah, apakah yuridnir rahmanu bidurrin la tughni ani syafa'atun? Kalau sudah Allah yang menghendaki, kada ada manfaatnya syafaat daripada pertolongan dari berhala itu, sedikit pun ada manfaatnya. Kalau sudah Allah menghendaki. Dan wala yunqizun ay wala yaqdiruna ala inqadhim min azabillah. Tidak ada mereka tidak akan bisa selamat daripada azabnya Allah. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Wah, benang kayak itu Habibun Najjar, aku nih kalau itu dulu menyembah selain daripada Allah, maka aku dalam kesesatan yang nyata.
Nah itu. Ini di kisah ada jangan temukan pada ayat ini. Jadi ulama besar lagi mengaji. Hatan baca Yasin mengaji, pas dah baca inni idzal fi dhalalim mubin. Mati. Nah, baca itu langsung mati kan artinya kan ini kayak Habibun Najjar menyatakan inni idzal fi dhalalim mubin. Jadi mun aku nih kada menyembah Allah, kada menyembah Tuhan, Dia yang Maha Kuasa, tempat kita kembali, Dia yang menciptakan langit dan bumi, sawat kada menyembahnya, sungguh aku benar-benar termasuk orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Kan itu perkataan kisah Habibun Najjar. Nah, ada ulama nang akhir zaman, ulama nang sesudah Rasulullah. Jadi lagi sedang baca Yasin sampai ayat ini inni idzal fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Mati si Ded. Wah, dia orang nih kasihan nih ulama ini sampai menyatakan aku di dalam kesesatan yang nyata, mati. Berarti sini menyudahi umur Sidin dengan menyatakan aku dalam kesesatan yang nyata. Lalu ulama pada itu orang-orang heboh. Ini gimana nih Tuan Guru ini? Gimana ulama ini? Baca Al-Quran ternyata mati pada ayat itu. Ya orang bahari mengertian Pak. Dan orang kita ini KTP paham. Orang bahari itu paham-paham. Terbaca ayat ini. Wah ini kasihan ulama ini. Nah lalu ceritanya tulun temukan dalam sebuah kitab itu. Kitabnya apa tuh judulnya itu Al-Fulailah 1000 Malam. Ceritanya itu. Nah jadi dimimpikan oleh ulama yang sederajat dengannya. Nah jadi dikatakan ketika dia menyatakan inni idzal fi dhalalim mubin, pas umurnya habis. Nah begitu umurnya habis, lalu begitu ditakuni meninggalnya, man rabbuka wa man nabiyuka, menjawab ini. Lalu ujar Tuhan, ila dakhulil jannah, masuklah kamu surga. Oh, berarti sini mati dalam keadaan selamat, Pak. Nah, baca Yasin mati. Nyatanya selamat, Pak. Ini baca Yasin bid'ah, apa nak selamat? Baca Yasin bid'ah aja. Ya Allah, ya lu pernah menemui tadi. Begini bekesah itu pajinya kami dilarang membaca Yasinan, ada jalur gang gitu. Nah di situ ada urunan baca Yasin, ada nama nangate pian baca Yasin, kada ada hadisnya. Nabi kada pernah bawa kumpul baca Yasin kayak ini. Wah iya sudah Pak. Iya julun mun kita dimanapun adalah hadisnya, nyata kada ada Pak. Nyata kada ada. Adalah hadisnya. Nabi barisan. Nabi kada pernah barisan. Nabi barisan baca Yasin. Adalah hadisnya. Ada pian. Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim kada ada hadisnya. Nabi barisan. Zaman Nabi kada ada barisan. Adalah hadisnya. Ya kada ada. Bapak bid'ah. Wah, ada bid'ah ini yang sudah sesat. Baca Yasin sesat. Orang pada untung kayak ini apa hukumnya membaca Yasin waktu sedang berkumpul-kumpul. Nah itu nyaman. Kawa menjawab kira-kira baca Yasin ini tidak ada halangan Bang. Yasin itu bagian daripada Quran. Baca Qurannya anak berkumpul-kumpul boleh, kada berkumpul boleh, seronganan boleh, di mana aja boleh. Kada ada larangan baca Quran nih. Nang dilarang tuh baca Quran dalam WC. Nah itu baru kada boleh. Ini mencari adalah hadisnya. Wah mana hadis ini sakit banget Pak ini. Nah jadi Habibun Najjar tadi ini kita kembali pada kisah. Inni idzal fi dhalalim mubin. In abadtu ghairallah, kalau aku nih Habibun Najjar menyembah selain daripada Allah, aku jadikan patung-patung itu sebagai Tuhan, lafi khusranin zahirin jaliyyin, aku benar-benar dalam keadaan kerugian yang nyata, kerugian yang jelas, atau kesesatan yang benar-benar nyata. Nah lalu dikatakan ujar Sidin, inni amantu bi rabbikum fasma'un,
Nih aku sudah menyatakan diriku, inni amantu bi rabbikum, aku beriman dengan Tuhan yang Allah menciptakan kalian. Dengarkanlah ucapanku di sini, aku sudah mengamalkan dengan nasihat dari para rasul, aku menyatakan diriku beriman, tidak lagi menyembah dengan patung-patung itu. Oh, mak penduduk Antakya baik, padahal ini orang baik di kampung Antakya. Termasuk orang tadi bekerja separuh daripada hasil kerjanya diimpakkan buat penduduk Antakya. Langsung penduduk Antakya itu menurut kisah di sini, wasabu alaihi wasbata rajulin wahidin faqataluh. Jadi mereka meloncati, menginjak-injak daripada Habibun Najjar, diinjak-injak sampai meninggal dunia. Walam yakun lahu ahadan yamna'u anhu adahum, ada seorang pun yang wani mencegahnya, diinjak-injak, malah sampai dikatakan Uja At-Tabari menyatakan dia diinjak-injak dengan kaki mereka hatta mat, sampai meninggal dunia. Kila ada yang menyatakan ramuhu, mereka melempar bil hijarah hatta mat, ada menyatakan dilempari sampai mati. Ada juga yang menyatakan diinjak-injak sampai ususnya keluar dari pantatnya. Mati Habibun Najjar. Cuma begitu mati, apa ujar Allah? Ila dakhulil jannah. Falamma mat, ketika sudah mati Habibun Najjar diinjak-injak, Allah menyatakan udkhulil jannah ma'asy syuhada'il abrar. Wahai Habibun Najjar, ujar Tuhan, masuklah kamu surga bersama para syuhada al-abrar, jazaan ala sidqi imanik. Ini ganjaran daripada kebenaran daripada iman kamu, maka kamu mendapatkan daripada mati syahid keberuntungan yang luar biasa. Nah, ini baik, disuruh oleh Allah masuk surga. Maka Habibun Najjar ketika disuruh masuk surga, diberikan fahuwa yurzaqu fiha, diberikan rezeki di dalamnya. Qad azhaballahu anhu saqamat dunya wa huzniha wa nasabiha. Allah telah menghilangkan kepada Habibun Najjar kesedihan dunia, duka cita dunia, kecapaian dunia dan lain sebagainya, yaitu dengan masuk surga. Lalu ujar Habibun Najjar berkata, qala ya laita qaumi ya'lamuna, qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini ucapan ya laita. Ya laita itu kayak harapan yang kada kau diharap. Kalau la'alla bisa. Jadi ujar Habibun Najjar, falamma dakhalal jannah wa ayana ma akramahu Allahu biha li imanihi wa sabrihi. Ketika sudah ditentukan Habibun Najjar masuk surga, Allah telah memuliakannya. Allah telah memberikannya kemuliaan karena iman dan kesabarannya. Lalu Sidin merasa nikmat nyaman di surga. Sidin bercita-cita, berkeinginan, berangan-angan, ayya'lama qaumahu bihali. Semoga kaumku nang menginjak punina tahu dengan keadaanku. Nang kayak apa aku sekarang ini? Buat apa syukurnya Sidin diinjak-injak mati itu baik. Mohon. Ini ajakannya tahu dia sini kaumku nang menginjak aku waktu di dunia mati. Ya Allah, nyamannya aku di surga. Jakanya kawat tahu, nah ini harapan. Cuma ya laita itu harapan kada mungkin bisa diwujudkan. Kalau la'alla semoga itu bisa diwujudkan. Ini makanya bahasanya kan ya laita qaumi. Jakanya kawat di tahun nang kayak apa keadaan aku ini, aku mendapatkan posisi yang luar biasa, keadaan nang menyebabkan aku mendapatkan kenikmatan luar biasa. Lalu ujar Ibnu Abbas, nasaha qaumahu fi hayatihi wa nasahu ba'da mamatihi. Ternyata Habibun Najjar bernasihat bukan saja menasihati waktu hidup, sampai mati dia sini masih bernasihat, mengharap kepada kaum Sidin agar bisa mengetahui keadaan Sidin. Tapi ternyata itu tidak mungkin harapan Sidin itu bisa diketahui oleh kaum Sidin. Justru kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba pemahaman itu aja. Itu gara Habibun Najjar artinya ketulahan. Ini ketulahan juga baik. Nusa negara ketulahan. Kalau kita bahasa itu ketulahan, memang bukan ibu yang membunuh Habibun Najjar, hendak membunuh mendusan para rasul, berbuat nasihat, berbuat nang kada baik. Akibatnya ini, nah Allah akan memberikan apa jurang itu keadilannya. Nah, keadilannya. Akibat dari berbuat demikian, keadilannya mendapatkan azab.
Makanya manusia masuk surga karena keadilan Allah. Manusia masuk surga karena rahmat Allah. Manusia masuk neraka karena keadilan Allah. Nah, itu keadilan. Kalau orang kita memahami katulahan, ya kalau itu katulahan burung itu dia. Tadinya katulahan apa? Itu akibat daripada perbuatan. Allah yang memberikan sanksi, Allah yang memberikan hukuman kepada mereka. Nah, itu. Jadi yang orang kita kan jadi pindah katulahan. Nah, itu lalu orang kita tuh ketakutan benar, takutan terbang lawan apa-apa takutan benar pindah katulahan. Lawan laki, pindah katulahan lawan laki aja. Malam pada katulahan lagi sih dia. Dia kan katulahan lah. Jadi kan ada boleh. Oh ya, gara-gara wanita lakian katulahan kan laki aja. Bisi pulang ini. Kan dia katulahan bang itu. Katulahan laki ya itu. Itu bahasa katulahan itu orang kita beda apa untuk katulahan itu lah. Nah, jadi nang nyaman itu memahamnya akibat perbuatannya. Nah itu. Karena kalau kita memahami katulahan, lah memadahkanlah. Kalau kita memahami katulahan, seolah-olah si jin itu bisa memberikan mudarat. Tuh orang pelajar tauhid kada pas main. Kada pas. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat itu Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat itu Allah. Kecuali Allah. Yang lain kada bisa. Nah kita kalau sudah kena bahasa katulahan, wah itu. Kada bujur, itu kada bujur kita. Itu mau belajar tauhid, kada maunya. Kada mau belajar tauhid. Makanya tadi, tuh pian menyembah batu tuh batu wara disembah, kada bisa apa-apa. Mau dipercaya kabar keris itu bersuara, kada bisa apa-apa. Cuma karena meyakini jin yang timbul, lalu jin untuk menyesatkan kita. Karena kayak orang terdapat, nang beingon buaya apa, melabuh, belakang melabuh garing itu sudah kena jinnya, harus dibuangin itu. Kepada ahlinya membuangin, karena ahlinya kan hilang-hilang, kalah gurunya, jadi gurunya kada ada ilmunya. Coba mana ahli ilmunya, dibuang si jin, right? Nah gitu. Nah itulah kita ambil cerita di sini tentang Habibun Najjar. Ini baik kalau pian baca Quran terjemah kada ketemu ke saya ini. Kada ketemu pian. Buka aja Quran terjemah nang cetakan mana. Kada ketemu kecuali baca tafsir. Nah itu tafsir. Nah jadi ucapan itu nang kila dukhulil jannah itu kayak sahabu apa? Kayak Habibun Najjar. Qala ya laitakum ya'lamun itu kayak Habibun Najjar. Nah itu. Aja ini saja dulu baik, kelebihan waktunya minta maaf. Ulunnya ada undangan lot pian seberatan. Ulun mau undang secara umum aja. Ulun keponakan ulun berpengantinan hari ini undang. Siapa datang mengucapkan terima kasih. Kada datang juga, kada mencari juga gitu nah. Kalau mencari kenapa pian kada datang? Ada, Pak. Lah, cuma lu mau undangan gitu nah. Kalau pian hendak datang, di orang Arab tuh ahlan wa sahlan. Silakan. Kalau pian haur, pian rasa koler, ya kada apa ini undangan secara umum. Yang jelas lu mengundang pian sama sigitan gitu nah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan pian aja ada perkawinan aja di rumah pian, lain di rumah ulun, di pinggir rumah ulun. Gitu nah. Ya jadi bini ulun, menikah banyak kawin jadi senang, bapak sanding lawan bini hanum kayak apa aja. Jangan cocok benar. Tapi pang anak sajurut 7